Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'wati ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa'u tab'an lima ji'tu bihi al hadis. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, jamaah syiar malam rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, malam ini masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nikmat iman, kesehatan, dan yang sering juga kita sampaikan, terutama nikmat keistiqomahan kita dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang salah satunya adalah ihtimam atau peduli terhadap permasalahan umat. Dan malam ini kita berkumpul di lewat Zoom ini merupakan salah satu bentuk kepedulian kita terhadap masalah umat, untuk kita diskusikan masalah-masalah aktual terkait dengan politik ekonomi. Dan tadi sudah disampaikan, malam ini kita akan membahas hal yang terkait dengan, ya, cukup hangat, ya, terkait dengan proyek strategis nasional yang ada di Papua gitu kan. Termasuk yang terkait dengan film dokumenter Pesta Babi gitu kan. Baik Bapak Ibu sekalian, izin share ya untuk kesempatan malam ini, ya, materi sebagai pengantar diskusi. Kita akan membahas, ya, terkait dengan PSN Papua, ya. Benarkah untuk rakyat ataupun untuk oligarki, ya. Dan ini agak tertunda, harusnya minggu lalu. Mohon maaf saya tidak bisa laksanakan minggu lalu, ya. Baru kita akan bahas pada kesempatan malam ini. Bapak Ibu sekalian, apa sih yang disebut dengan proyek strategis nasional? Kalau kita lihat dalam konteks pembangunan di negeri kita, Indonesia, proyek strategis nasional itu sebenarnya mengacu, ya, kepada proyek infrastruktur yang memiliki nilai strategis, ya, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Ini secara teori, gitu kan. Realitasnya nanti bisa kita saksikan, gitu kan, betulkah memang untuk kesejahteraan rakyat, ya kan, dan pemerataan pembangunan, ya kan. Nah, karena kalau pertumbuhan ekonomi mungkin, ya, tapi untuk pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat ini yang mungkin perlu nanti kita kritisi, gitu ya. Nah, pemerintah sendiri, ya, dalam beberapa kebijakannya atau regulasinya, maaf, itu menyebutkan bahwa proyek strategis nasional itu digunakan, ya, dengan tujuan untuk menyediakan infrastruktur dasar dan konektivitas, ya. Biasanya terkait dengan jalan, ya, sarana transportasi, ya. Kemudian juga untuk meningkatkan daya saing nasional, kemudian untuk menciptakan lapangan kerja baru, dan tentu yang terakhir katanya untuk pemulihan ekonomi, ya, pasca pandemi. Jadi sebenarnya PSN itu proyek yang baru gitu kan. Yang sempat heboh kita lihat di zaman Jokowi, ya, PSN yang sebenarnya kepentingan oligarki,
Justru malah eh, sorry, disebut proyek PSN sebenarnya kepentingan oligarki, hanya untuk mengelabui rakyat ya. Dan ini kan kejahatan luar biasa sebenarnya waktu itu gitu kan. Yaitu eh, PSN proyek Indah Kapuk PIK 2 gitu kan. Itu adalah proyeknya oligarki ya, tapi kemudian seolah-olah dilegitimasi dengan VSN gitu kan. Rakyat dikorbankan ya, tapi untuk kepentingan oligarki. Nah, ini contoh kecil aja gitu kan. Jadi itu salah satu yang pernah heboh gitu kan. Nah, secara nasional kalau kita perhatikan ternyata berdasarkan data yang saya dapatkan ya kan, ada 233 proyek strategis nasional ya, yang nilainya itu tidak tanggung-tanggung cukup besar saya kira 6.246 triliun. Ini yang sudah berlangsung ya, berarti sejak era eh, reformasi terutama ya, sejak munculnya istilah proyek strategis nasional. Dari 233 proyek tersebut ya, yang sudah selesai itu 195 proyek dengan dana kurang lebih ya investasi 1.519 triliun. Kemudian dalam tahap konstruksi ya, termasuk juga mungkin yang sedang mangkrak ya, apa Ibuk IKN gitu kan. Kemudian tahap penyiapan atau operasi 122 proyek gitu kan. Dan dari mana dana yang didapatkan untuk membiayai proyek strategis nasional itu ada tiga sumber dana, APBN, kemudian BUMN atau BUMD, dan pihak swasta gitu kan. Nah, itu secara singkat terkait dengan apa itu PSN, ya kan? Proyek Strategis Nasional. Nah, kita langsung ke Papua, gitu kan. Kalau kita perhatikan di Papua ini, ya, itu merupakan salah satu daerah, ya, ya sebenarnya kan menyebar proyek ini ada di 5 pulau kalau di sini ringkasnya ya. Pulau Jawa itu sebanyak 42%, ya kan. Kemudian di Sumatera 21%. Nah, Papua itu menduduki peringkat ketiga secara provinsi. PSN yang ada di Papua itu ada 18% dari total proyek nasional. Sehingga total dana yang digelontorkan 142 juta per orang. Berarti kalau kita lihat investasinya ya, kalau kita kaitkan dengan total yang ada, output ekonominya ya, sektor pertambangan dan perkebunan itu menyumbang 45% ekonomi daerah, tetapi hanya berkontribusi kurang dari 5% untuk pendapatan langsung rumah tangga penduduk asli. Nah, ini menarik gitu kan. Jadi kalau kita perhatikan di sini ya, jadi proyek yang cukup besar di Papua ini berdasarkan data yang saya dapatkan, eh, outputnya itu 45% untuk ekonomi daerah, tapi kontribusi pada pendapatan rumah tangga itu hanya kurang dari 5%. Artinya berarti hanya bertumpu pada kelompok tertentu gitu kan. Nah, berikutnya kalau kita lihat ya, ini 9 proyek strategis ya yang ada di Papua gitu kan. Di yang utama ada proyek kawasan industri pupuk PAK-PAK ya, yang tujuannya adalah untuk melakukan hilirisasi gas alam skala masif. Kemudian ada pengembangan tangguh LNG, perluasan kapasitas eh, ekspor energi. Nah, ini yang sedang ramai sekarang karena kaitannya dengan pembabatan hutang itu food estate ya, di dengan tujuan konversi lahan gambut untuk industri pangan. Walaupun ternyata kalau kita perhatikan nanti ternyata yang dikonversi itu bukan lahan gambut, tapi justru ada hutan-hutan yang digunduli gitu kan. Kemudian ada proyek bendungan Digul, infrastruktur penunjang energi dan irigasi. Kemudian ada
pelabuhan De Vapre ya, hubungan logistik Pasifik Utara. Kemudian ada smelter nikel di Sorong, kemudian ada kawasan ekonomi khusus di Merauke, gitu kan. Dan yang kedelapan ada eh, proyek gula Merauke, gitu kan. Nah, ini adalah eh, proyek-proyek strategis nasional yang ada di Papua, gitu kan. Nah, ini beberapa contoh misalnya di kawasan industri pupuk Pakpak itu investasinya 1 US dollar Amerika, gitu kan. Kemudian operator utamanya ini PT Pupuk Kaltim, luas cakupan lahan 2.000 hektar, pasokan sumber gasnya berasal dari daerah Genting Oil Kasuari ya, perusahaan ya, pemasok ya. Kemudian ini yang menjadi dilematis termasuk juga muncul nanti di akhir kita lihat sepintas terkait dengan pesta babi itu kan. Karena yang dikorbankan itu adalah eh hutan ya kan. Jadi profil detail yang kedua itu proyek nasional Food Estate Wanam gitu kan. Targetnya adalah menyediakan lahan untuk food estate tadi 1 juta hektar. Siapa yang kemudian pelakunya? Ini ada dua ya di sini disebutkan. Yang utama John Lynn Group dan KPN Group. Nah, proyek strategis nasional food estate ini dirancang teorinya untuk memperkuat ketahanan pangan, namun pada saat yang sama sebenarnya memicu perdebatan mengenai kedaulatan lahan adat ya. Jadi eh, Walhi mengkritisi itu kan, karena fase pertama aja sudah menghabiskan hutan primer, ya hutan yang masih luar biasa itu kan, itu 45.000 hektar ya. Nah, total estimasi kerusakan itu ada 150.000 hektar. Nah, sehingga ini mengancam ya keberadaan proyek strategis nasional ini. Pertama, ancaman ekosistem ya. Kenapa? Karena konversi rawa, penghancuran penyerap karbon alami Papua yang semakin masif, kepunahan dusun sagu katanya, hilangnya sumber pangan lokal dan identitas budaya masyarakat ya di Papua. Kemudian fragmentasi habitat, memutus jalur migrasi fauna endemik akibat pembukaan lahan industrial. Nah, kemudian siapa pelaku usaha di balik PSN Papua? Tadi sudah disebutkan, yang utama itu adalah konglomerat besar John Lynn Group yang sering disebut dengan Haji Isam dan KPN Group ya. Sektornya itu yang ekstraktifnya First Resources dan Genting Oil. Kemudian di sektor pupuknya atau BUMN itu PT Pupuk Kaltim. Nah, kalau kita perhatikan lagi-lagi yang menikmati PSN Papua ini itu adalah mereka oligarki yang memiliki modal besar dalam eh, kalau di sini disebutkan pengelolaan sumber daya alam, tapi sebenarnya eksploitasi ya. Eksploitasi sumber daya alam yang ada khususnya di Papua. Nah, dari proyek strategis nasional ini, beberapa pengamat kemudian menyebutkan melahirkan gurita bisnis ya. Gurita bisnis ya di balik PSN Papua. Siapa yang ada kemudian di balik itu? Ya kalau kita lihat sebenarnya tadi di awal adalah di awal judul ya diskusi kita dalam kesempatan malam ini yaitu terkait dengan apakah proyek PSN itu untuk oligarki atau untuk rakyat. Sebenarnya dari sini aja sudah terjawab bahwa proyek PSN itu ya sebenarnya tujuan utamanya itu bukan untuk kepentingan rakyat ya kan. Tapi untuk kepentingan oligarki yang bisa jadi terkait dengan balas budi itu kan terkait dengan dukungan terhadap pemilu balik modal ya kan. Atau juga ya untuk juga partai-partai politik gitu kan untuk membiayai kampanye-kampanye di masa yang akan datang ya kan. Dan kita tahu di balik partai politik itu juga ada oligarki gitu kan.
Nah, sehingga kalau kita lihat ini ada di sini sebutkan ada 4 poin ya yang terkait dengan gurita bisnis dan red flag ya di balik VSN Papua. Yang pertama keterkaitan dengan elit politik ya. Jadi analisis menunjukkan adanya jejaring kekuasaan yang tumpang tindih antara pembuat kebijakan dan penerima manfaat konsesi lahan. Ya. Jadi kalau kita lihat eh, proyek strategis nasional ini itu kadang-kadang ya, sebenarnya menjadi perpanjangan tangan kepentingan faksi politik tertentu. Ya tadi untuk cari modal, untuk mengembalikan modal, atau untuk mengeruk dana yang sebesar-besarnya untuk kepentingan elit-elit politik ini, gitu kan. Nah, kemudian ada fenomena revolving zone ya, yaitu indikasi kuat perpindahan aktor antara regulator, pemerintah dan operator swasta. Jadi eh, yang menggarap ya proyek strategis nasional ini akhirnya dominannya swasta ya. Nah, sehingga perpindahan aktor antara pemerintah dengan operatornya swasta ini biasanya menciptakan risiko korupsi yang cukup tinggi. Kemudian ada juga indikasi berdasarkan analisis ini ya, ada di dalamnya itu milik ini memang tokoh Papua, dia berasal dari Papua yang lagunya sekarang sedang viral, MBG katanya, Mas Bahlil Ganteng katanya itu kan. Ternyata dia itu memiliki saham yang cukup ya besar di Papua ini lewat PT Bersama Papua Unggul ya, yang entitas ini memegang peranan krusial dalam rantai pasok dan operasional di wilayah proyek strategis nasional ya. Kemudian ada aktor, ada entitas kuncinya Eka Substrata keterlibatan dalam manajemen puncak. Kemudian ada ini sudah menyebut individu ya di yang dapat saya dapatkan itu yang ada juga namanya, nah ini perlu kita telusuri nanti itu kan. Santoso Banda katanya yang kerap muncul dalam dokumen, ya kan. Nah, dari eh, proyek strategi nasional Papua itu kemudian mendapatkan kritikan, ya kan. Kenapa mendapat kritikan? Karena dampak sosialnya menimbulkan konflik dan juga akhirnya tadi di satu titik kadang-kadang penyerobotan lahan ya. Komnas HAM itu menemukan dampak sosial dari proyek strategis nasional sebenarnya bukan hanya di Papua hampir ya. Makanya saya katakan tadi kalau kita bicara terkait dengan proyek strategis nasional itu kadang-kadang kan di balik itu ada kepentingan oligarki gitu kan. Jadi mendompleng gitu kan. Dengan dibalik seolah-olah untuk kepentingan rakyat, kepentingan nasional, sebenarnya kepentingan oligarki. Contoh misalnya Pandai Indah Kapuk 2 ya, yang ada di kemudian sempat heboh ya, laut kemudian dipagar, ini jelas kan menggusur para nelayan untuk kepentingan oligarki. Nah, sama juga di Papua ini juga berdasarkan temuan ya Komnas HAM itu kan. Di situ ada unsur penggusuran paksa ya. Jadi laporan mengenai penggusuran paksa atas nama kepentingan umum tanpa ada kompensasi yang adil bagi warga terdampak. Ya karena tadi dibalut dengan proyek strategis nasional sehingga ya mereka seolah-olah mendapat justifikasi rakyat harus berkorban ya kan karena ini adalah kepentingan strategis nasional padahal di balik itu sebenarnya nanti kita akan tunjukkan yang menikmati itu bukan rakyat tapi ya tidak lain adalah oligarki kroni rejim dan kroni-kroninya. Kemudian menurut temuan Komnas HAM juga dalam proyek strategis nasional di Papua ini ada pelanggaran prinsip FPIC gitu kan, yaitu free, prior dan eh, informed consent gitu kan. Jadi masyarakat adat itu sering tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, intinya gitu ya. Jadi melanggar tadi harusnya kan ketika mengambil keputusan melibatkan masyarakat adat, tokoh-tokoh adat, tapi ya biasanya mereka dilewat, ya akhirnya kemudian sering terjadi konflik. Kemudian hilangnya ruang hidup, terputusnya akses masyarakat adat terhadap tanah ulayat,
dan sumber mata pencaharian tradisional akibat alih fungsi lahan skala besar. Dan yang sebenarnya kan yang paling parah juga hilangnya habitat ya. Beberapa eh, hewan maupun tumbuhan gitu kan. Nah, yang sangat nyata kalau kita lihat dampak dari proyek strategis nasional ini adalah kerusakan lingkungan ya. Jadi ada deforestasi masif ya, penggundulan hutan. Jadi saya pernah baca ya salah satu tulisan juga ketika oligarki ini mendapatkan proyek ya, ya misalnya food estate tadi salah satunya juga untuk nanam sawit ya, itu kan diberikan kepada segelintir oligarki itu kan. Nah, lahan yang mereka disiapkan itu bukan lahan kosong, lahan yang disiapkan itu bahkan hutan primer yang dari menggunduli hutannya aja mereka sudah mendapatkan keuntungan triliunan ya kan dari eh, menjarah hutannya itu kan. Bayangkan ini yang kita lihat kan di sini ada deforestasi masif seluas yang sudah terjadi 150.000 hektar ya. Dan ini adalah pengundulan hutan primer akibat konversi lahan skala besar tadi untuk kepentingan industri dalam zona PSN tadi gitu kan. Kemudian juga kerusakan lain selain deforestasi secara masif adalah ancaman. Istilahnya itu ancaman biodiversitas endemik, ya. Kehilangan habitat kritis bagi ribuan spesies flora dan fauna. Jadi di Papua itu kan unik gitu kan, banyak flora dan fauna ya. Nah, ketika kemudian hutannya itu kemudian digunduli, maka otomatis itu kan ribuan spesies yang menghuni hutan itu akan hilang ya. Dan yang ketiga, yang ini juga sungguh sangat merusak, yaitu terkait dengan pelepasan emisi karbon. Jadi konversi lahan gambut dan hutan tropis memicu pelepasan jutaan ton karbon dioksida ke atmosfer secara permanen. Nah, ini adalah dampak lingkungan. Nah, di sisi lain kalau kita bicara tadi ya, bicara apa? Apakah eh, PSN ini untuk kepentingan oligarki atau kepentingan rakyat? Nah, kita sudah bisa menjawab sebenarnya dari data-data ekonomi yang terkait dengan kemiskinan masyarakat Papua, yaitu saya kira eh, tidak signifikan itu kan untuk mengentaskan ya kemiskinan yang ada di Papua itu kan. Padahal tadi kalau kita lihat mereka harus mengorbankan hutan dan juga lingkungannya itu kan. Nah, eh berdasarkan data yang saya dapatkan ya, ternyata ironis ya, proyek kemudian digelar dengan dana yang tidak sedikit triliunan ya. Kemudian hutan tadi kemudian digunduli untuk ditanami ya salah satunya sawit ya kan. Maka dampak kerusakan lingkungannya sangat nyata itu kan, tapi ternyata tidak bisa kemudian mengangkat angka kemiskinan ya. Jadi angka kemiskinan masih tinggi ya. Ada di angka 27,64%. Ini biasanya data-data yang terkait dengan angka kemiskinan sebesar ini itu menggunakan parameter statistik pemerintah ya. Sama seperti yang pernah kita bahas itu kan, ketika kita menyebut angka kemiskinan, kalau menurut versi pemerintah misalnya ada 24 juta itu kan, dengan standar kurang lebih 500.000 per bulan pengeluaran. Tapi kalau dengan menggunakan standar World Bank itu berada di angka 170 juta rakyat miskin di Indonesia. Nah, ini terkait dengan kemiskinan di Papua, 27,6% juga pasti dengan angka yang penghasilan pengeluaran yang sangat rendah gitu kan. Nah, kemudian yang kedua kalau kita lihat IPM Papua, Indeks Pembangunan Manusia di wilayah terdampak PSN termasuk Papua masih tertinggal secara signifikan dari target nasional. Artinya apa? Ketika di sebuah daerah itu ada proyek
strategis nasional ternyata tidak memberikan dampak yang signifikan untuk kesejahteraan masyarakat rakyat di sekitar situ. Justru yang terjadi itu tadi saya kira menimbulkan orang-orang miskin baru gitu kan. Kayak proyek Pantai Indah Kapuk 2 PIK 2 ya, yang laut itu kemudian dipagar, akhirnya kemudian nelayan tidak bisa melaut. Ini justru yang terjadi itu adalah muncul pengangguran baru ya. Mereka yang tadinya kerja di tambak itu kemudian akhirnya tergusur itu kan. Nah, sama juga saya kira di Papua dengan digunduli hutan. Bahkan tadi kan di awal sudah kita sebutkan sering terjadi penyerobotan tanah tanpa ganti rugi yang memadai ya. Dengan alasan itu tanah negara dan sebagainya itu kan. Akhirnya apa? Banyak kemudian masyarakat yaitu kemudian harus merelakan diusir tanpa ada kompensasi yang memadai gitu kan. Nah, sehingga akhirnya kalau kita bicara terkait dengan bahwa tadi di awal disebutkan proyek strategis nasional itu dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat itu bohong, tidak terjadi faktanya itu kan. Kenapa? Karena peningkatan PDRB ya ini terkait dengan pendapatan domestik bruto regional ya itu kan. Itu tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu. Sama kita sudah bahas juga ya jangankan regional GNP atau PDB pendapatan bruto nasional juga itu tidak menunjukkan juga kesejahteraan rakyat. Karena ini indikator-indikator sistem ekonomi kapitalis yang memang tidak mencerminkan salah satunya itu pemerataan. Nah, sehingga kalau kita lihat tren yang muncul itu adalah ya walaupun di sana ada pertumbuhan ekonomi, ternyata juga kemiskinan juga tinggi itu kan. Ya. Ini kalau kita lihat dengan menggunakan parameter ekonomi, parameter kerusakan lingkungan sangat nyata. Parameter ekonomi ternyata tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap rakyat. Ya, kalau tadi pertanyaan di judul awal topik kita diskusi, untuk siapa kemudian kepentingan untuk kepentingan siapa PSN ini, apakah rakyat atau oligarki, kita sebenarnya sudah bisa menebak ya, bahwa proyek strategis nasional itu adalah di belakangnya itu memang untuk kepentingan oligarki gitu kan. Rakyat hanya dijadikan justifikasi atau alasan ya untuk tadi yang rata-rata mengeksploitasi bahkan juga menjarah APBN itu sendiri gitu kan. Ya. Nah, data yang lain kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi di Papua itu sebuah paradok sumber daya alam. Artinya apa? Papua adalah wilayah yang sangat kaya dengan sumber daya alamnya, tanahnya juga subur itu kan. Tapi tadi itu kan masyarakatnya itu miskin. Di dalam bahasa ekonominya itu Papua itu kaya sumber daya alam tapi rakyatnya miskin. Dan ini sama sebenarnya secara nasional. Indonesia secara sumber daya alam itu adalah kaya, gitu kan. PDB-nya cukup tinggi juga, tapi rakyatnya miskin, gitu kan. Kenapa? Ya, lagi-lagi karena sumber daya alam yang harusnya kemudian dinikmati oleh rakyat itu kemudian dinikmati hanya segelintir orang. Maka terjadilah kesenjangan yang luar biasa yang pernah kalau kita lihat ya kan Selios itu kan pernah melakukan penelitian ya dan hasilnya itu terjadi kesenjangan yang luar biasa di mana 50% kekayaan ya 50% kekayaan penduduk 50% orang ya yang kaya itu setara dengan kekayaan 50 juta penduduk atau rakyat Indonesia. Jadi menghasilkan kesenjangan yang luar biasa. Nah, itu yang pertama tadi ya terkait dengan paradok ya. Paradok yang terjadi antara Papua dengan yang kaya dengan sumber daya alam ya dengan
kemiskinan yang terjadi. Kenapa kemudian eh, terjadi paradok? Ini data-data yang menunjukkan, kita lihat kan pernah juga ada yang eh, kelaparan ya. Jadi paradok di Papua terjadi malnutrisi yang luar biasa ya. Meskipun kekayaan alam melimpah ruah, tingkat stunting dan kekurangan gizi kronis tetap menjadi ancaman nyata bagi anak-anak di pedalaman Papua ya. Kenapa? Karena hasil sumber daya alam ya yang menikmati bukan masyarakat Papua ya. Misalnya tadi habis hasil membabat hutan, hasil kemudian menjarah emas dan perak ya di Freeport, itu yang menikmati bukan masyarakat Papua. Itu lari baik ke nasional pusat maupun ke asing ya. Freeport misalnya larinya ke Amerika, itu kan yang menikmati itu kan, dan negara-negara lain yang punya konsesi tambang di situ. Sebagian juga lari kepada swasta nasional gitu kan. Jadi dengan bahasa ekonomi itu terjadi capital flight gitu kan. Pelarian modal. Jadi sistem ekonomi yang ekstraktif ini memastikan arus modal mengalir langsung ke pusat atau investor investor asing, sementara pendapatan dari sumber daya yang daya itu jarang mengendap di daerah. Ini yang terjadi. Ya. Makanya kan eh, Aceh sampai sekarang masih ada tuntutan-tuntutan untuk merdeka itu kan, memisahkan diri. Papua juga saya kira masih juga menuntut untuk memerdekakan diri. Kenapa? Karena salah satunya tadi sumber daya mereka dieksploitasi, dijarah, ya kan? Lingkungan mereka rusak, sementara mereka tidak menikmati. Kenapa? Karena yang menikmati itu adalah oligarki, ya, baik investor asing maupun juga investor dalam negeri, gitu kan. Jadi kalau kita kaitkan dengan hari ini, ya, kan rame nih di media sosial, hari diperingati Hari Kesaktian Pancasila. Jadi saktinya itu di mana itu kan? Kenapa? Karena Pancasila tidak bisa kemudian ya saya lihat menunjukkan kesaktiannya. Saktinya itu hanya itu aja, diperingati tiap tahun, tiap tanggal 1 Juni itu kan. Sementara sumber daya alam itu kan itu nggak bisa kemudian dikendalikan ya kan dengan yang mereka klaim dengan sistem ekonomi Pancasila. Kenapa? Karena memang tidak ada gitu kan. Nah, ini contoh gitu kan. Nah, sehingga kalau kita lihat dengan fakta seperti ini ya, pertanyaan-pertanyaan tadi ya, itu sudah terjawab bahwa eh, proyek strategis nasional sebenarnya itu bukan untuk kepentingan rakyat, tapi semata-mata di dalamnya itu ada kepentingan oligarki. Jadi kepentingan oligarki ya yang kemudian serakah ya menjarah, mengeksploitasi, dan ini lebih jahat lagi atas nama proyek strategis nasional. Mereka sebagian dananya di backup dari rakyat lewat APBN, lewat pajak, tapi yang menikmati itu hanya segelintir orang gitu kan. Nah, jadi pada akhirnya kalau kita lihat dalam bahasa ekonomi yang sering kemudian ekonom-ekonom kapitalis mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi itu akan menciptakan multiplier effect gitu kan. Itu tidak terjadi. Kenapa tidak terjadi? Karena tadi industrialisasi yang terjadi di Papua gagal menciptakan efek berganda atau multiplier effect bagi ekonomi lokal. Orang asli Papua tetap terpinggirkan, hanya menjadi penonton dalam sirkulasi ekonomi yang skalanya kemudian besar. Nah, itu saya kira terkait dengan fakta yang menunjukkan bahwa proyek strategis nasional itu jelas ya tidak dinikmati oleh rakyat. Rakyat hanya dikorbankan untuk kepentingan oligarki. Nah, ini saya dapat data yang viral juga ya. Jadi kepemilikan lahan sawit ini sebagai contoh ya. Belum kalau tambang kita sudah tahu lah ya. Yang mendominasi siapa, Amerika lewat Freeport-nya itu kan. Nah, ternyata kepemilikan perusahaan sawit di Papua itu hanya didominasi oleh 5 perusahaan. Yang ini adalah oligarki bahasanya.
mereka lah yang menikmati ya. Jadi luar biasa keuntungan mereka itu kalau kita bicara terkait dengan profit yang mereka dapatkan ketika mereka mendapat kompensasi itu kan, misalnya untuk membuka lahan. Tadi kan sarana untuk mewujudkan food estate itu adalah dengan membuka hutan primer. Ketika mereka membuka hutannya, mereka mendapatkan keuntungan triliunan dari hasil menjual kayunya. Ya. Setelah itu kemudian mereka buka ya untuk di lahan sawit, ya mereka juga nanti akan memonopoli, ya akan mendapatkan keuntungan dari tanaman sawit yang mereka kuasai ya lahannya. Dan ini hanya 5 perusahaan ternyata disebutkan yang dominan, maksudnya ada di sana itu ada Martias ya, Vanggiono dan keluarga dan terusnya ya. Ini bisa Bapak Ibu lihat. Artinya yang jelas menikmati proyek strategis nasional itu bukan rakyat, tapi adalah oligarki dan kronik gitu kan. Ya. Ini yang kita saksikan hari ini. Jadi itu poin pertama itu kan ya, yang kita sudah bisa kita jawab bahwa ya secara retorika bahwa proyek PSN itu sebenarnya bukan untuk kepentingan rakyat, tapi yang diuntungkan itu adalah oligarki. Nah, sehingga ini yang saya kira menjadi refleksi bersama itu kan. Sampai beberapa orang yang kritis itu kan membuat film dokumenter ya yang mereka beri judul Pesta Babi ya. Nah, apa inti dari film Pesta Babi ini? Kalau kita lihat, sebenarnya di situ dominasi eksploitasi dari para kapitalis itu kan. Yang merusak tatanan sosial, yang merusak kemudian lingkungan, yang mengadu domba kadang-kadang masyarakat itu kan, untuk apa? Untuk kepentingan segelintir oligarki yang ingin kemudian mengambil untung dengan apa? Dengan menjarah sumber daya alam yang ada di Papua, baik tambangnya maupun hutannya tadi itu kan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini disimpulkan bahwa film Pesta Babi itu adalah cermin yang retak yang merefleksikan bagaimana ekspansi kapitalisme global melalui apa yang mereka sebut dengan proyek strategis nasional itu merobek jalinan sosial masyarakat adat di Papua gitu kan. Nah, sehingga ketika film ini kemudian diputar itu kemudian kan banyak hambatan ya dan larangan pembubaran gitu kan. Tapi kalau kita lihat juga ini film Pesta Babi itu merupakan simbol perlawanan sebenarnya itu kan. Jadi bahasanya di sini Pesta Babi bukan hanya sekedar ritual, melainkan manifestasi kedaulatan pangan dan perlawanan budaya terhadap hegemoni oligarki yang ingin menyeragamkan tanah Papua tadi. Nah, itu poin pertama ya. Yang kedua yang ingin kita bahas tentu solusinya itu kan. Bagaimana Islam ya bisa mengatasi atau menghilangkan dominasi oligarki dengan penerapan sistem ekonominya. Tentu kita berharap ya keberadaan film Pesta Babi ini menyadarkan bahwa sebenarnya yang rusak itu bukan hanya pemimpinnya, sebenarnya yang rusak itu sistem ekonomi kapitalis. Ya. Bukan bertumpu kepada orang-orang yang serakah saja itu kan. Nah, nanti kita akan tunjukkan itu kan. Nah, kita refleksi dari film Pesta Babi tadi ya, itu merefleksikan kesadaran, cuman kesadaran itu belum berubah menjadi perlawanan yang masif terhadap ya rejim dan sistem yang diterapkan. Kenapa? Karena pasti setiap 5 tahun sekali ya pada saat pemilu ya mereka berbondong-bondong lagi gitu kan mendukung untuk memilih rejim ya yang akhirnya tadi lagi-lagi mereka dibohongi, lagi-lagi mereka dikecewakan. 5 tahun menjelang pemilu mereka dijanjikan lagi, didinabobokan lagi, terjebak lagi, ikut lagi pemilu dan seterusnya. Akhirnya teruslah
maka detik demi detik kehancuran itu semakin nyata gitu kan. Nah, karena itu perlu ada solusi ya. Perlu ada solusi bagaimana kita ya bahasanya itu menghindari atau menghilangkan bahkan atau bahasa kasar bukan kasar ya. Bahasa politisnya dalam salah satu diskusi juga yang sempat saya sebutkan di salah satu channel YouTube gitu kan. Islam membabat habis oligarki dan monopoli ekonomi ya. Kan tadi kalau kita lihat kan inti dari PSN itu melahirkan oligarki dan monopoli pengelolaan sumber daya alam yang hanya dinikmati oleh segelintir orang, sementara rakyat Papuanya tetap miskin, kerusakan alam yang kemudian terjadi, ya, kemudian juga konflik kadang-kadang di antara mereka yang kadang-kadang juga diciptakan oleh para oligarki ya, untuk memudahkan mereka menguasai dan menjalankan proyek-proyek yang ingin kemudian mereka lakukan atau jalankan. Nah, Islam ya, kalau kita lihat bisa membabat habis dan oligarki ya serta monopoli. Kenapa? Karena kita lihat ya. Jadi kita ambil simpulan dulu, apa sih yang menyebabkan munculnya oligarki dan monopoli? Kalau kita bicara terkait dengan oligarki ya, sehingga melahirkan monopoli gitu kan, ya. Itu sebenarnya ya hasil dari penerapan sistem demokrasi sekuler. Jadi dalam sistem demokrasi kita mengenal, sekuler ini kan ada dua ya. Dalam politik melahirkan demokrasi, dalam ekonomi melahirkan kapitalis. Ya. Nah, demokrasi melahirkan alat legitimasi ya untuk menggarong sumber daya alam, bahasa saya, mengeksploitasi, menjajah, itu melalui kebijakan-kebijakan yang dihasilkan lewat wakil rakyat ya. Dan lewat pemilu tadi ya. Demokrasi ada sistem pemilu, pemilu memilih wakil rakyat dan penguasa, di mana penguasa dan wakil rakyat ini ya kan, ya, wakil rakyat dan penguasa yang dipilih ternyata kalau kita lihat ya itu dipilih di backup oleh para penyandang dana ya untuk iklan. Siapa yang punya duit? Lagi-lagi oligarki. Termasuk di bahasa politiknya itu kan untuk mendanai serangan pajar ya. Serangan pajar, amplop gitu kan, suap 5 tahun sekali dari partai politik atau dari perorangan. Dananya dari mana? Dananya tadi tidak lain dari oligarki. Maka ketika kemudian mereka terpilih rakyat, wakil rakyat, legislatif dan eksekutif, termasuk juga sebenarnya yudikatifnya, mereka akan mengeluarkan ya undang-undang dan kebijakan itu yang pro pemilik modal, ya, yang pro asing, yang mereka itu intinya kapitalis ini. Dalam negeri maupun asing gitu kan. Sehingga sistem demokrasi itu sebenarnya ya undang-undang dan kebijakan yang dibuat nyaris itu tidak ada yang kemudian berpihak kepada rakyat. Bahkan kalau kita mendengar ada undang-undang yang itu untuk kepentingan rakyat, ya biasanya itu bisa bertahun-tahun tidak pernah kemudian naik untuk dibahas. Kenapa? Karena tidak ada penyandang dananya. Tapi kalau undang-undang yang itu akan menguntungkan oligarki, ya maka pasti cepat ya, cepat naik untuk dibahas dan disahkan. Nah, akhirnya kalau kita bicara terkait dengan ini tadi, kenapa kemudian terjadi monopoli dan juga eksploitasi sumber daya alam dengan sistem demokrasi dan sistem kapitalis? Ya inilah, sistem demokrasi dan sistem kapitalis ini merupakan seolah-olah seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Demokrasi akan melahirkan sistem kapitalis juga ya bisa berjalan dengan dukungan dari sistem demokrasi. Nah, karena itu berarti apa? Kalau kita ingin membabat habis monopoli dan oligarki, berarti dua sistem ini harus kita tinggalkan. Sistem demokrasi maupun sistem kapitalismenya. Kenapa? Karena tadi sistem demokrasi itu melahirkan ya regulasi-regulasi yang itu menguntungkan para kapitalis. Ini contohnya itu kan.
undang-undang pro kapitalis ya. Sering pernah kita bahas ada migas, undang-undang minerba dan undang-undang lainnya ya. Zaman awal Jokowi berkuasa ada yang disebut dengan Omnibus Law gitu kan ya. Ciptaker ya, undang-undang cipta kerja katanya, padahal bohong. Yang sebenarnya itu adalah undang-undang cipta investasi. Kenapa? Karena memberikan karpet merah untuk oligarki yang sangat mudah dengan berbagai regulasi yang kemudian dibuat oleh mereka ya untuk kepentingan oligarki tersebut. Rakyat lagi-lagi dikorbankan sehingga akhirnya ini gitu kan sebagian besar eh, yang menguasai sumber daya alam itu swasta itu kan mereka ini yang membiayai tadi para aktor-aktor politik jadi atau bahkan mereka sendiri naik kekuasaan sehingga serang disebut kalau dulu ya di zaman Orde Baru ya penguasa itu kemudian dikendalikan oleh pengusaha, pengusaha itu main di balik layar. Kalau sekarang itu ya pengusahanya ya penguasa sehingga disebut dengan sekarang itu rejim peng-peng, penguasa dan pengusaha itu kan. Nah, ini tadi itu kan eh, yang jadi pertanyaan di awal tadi juga kenapa kok eh, food estate itu dilaksanakan di Papua? Ya. Kenapa? Karena Papua hutannya masih primer tadi. Jadi proyek utama mereka menggunduli hutan itu akan menghasilkan triliunan keuntungan bagi mereka gitu kan. Nah, lalu bagaimana mekanisme Islam ya agar oligarki dan monopoli itu kemudian bisa dihentikan? Ya tidak lain kalau saya sarankan umat dan tokoh umat ya kan yang serius ingin kemudian menghentikan kebiadaban ya kejahatan sistem demokrasi dan sistem ekonomi kapitalis maka tidak bisa kemudian dihentikan kecuali dengan menerapkan syariat Islam secara kafah. Ya. Jadi syariat Islam secara kafah inilah yang merupakan solusi ya sistemik, solusi kemudian paten untuk menghentikan dominasi oligarki dan monopoli ekonomi itu kan. Nah, bagaimana mekanismenya? Kalau kita lihat secara singkatnya kan syariat Islam itu kan tegak ya, itu dengan tiga pilar ya. Yang pertama ya, jadi ketika Islam diterapkan secara kafah itu akan melahirkan tiga pilar ya. Penegak syariat Islam. Apa tiga pilar itu? Yang pertama adalah ketakwaan individu, yang kedua adalah amar ma'ruf nahi mungkar yang ada dalam umat ya atau sikap umat itu sendiri, dan yang ketiga peran negara, penegakan hukum oleh negara secara adil ya. Ketakwaan individu, jadi tiga poin ini akan melahirkan eh, sinergis ya, sehingga akhirnya ketika eh, syariat Islam ini diterapkan secara kafah ya. Nanti kita akan tunjukkan poin-poinnya. Bukan hanya kemudian menghentikan oligarki dan monopoli ekonomi, tapi yang terjadi adalah juga kesejahteraan yang akan dirasakan oleh masyarakat. Sering kita sampaikan janji Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an, "Lau ana ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard." Ya. Seandainya penduduk sebuah negeri amanu mereka beriman, wa taqau dan mereka bertakwa, la fatahna alaihim barokah, pasti kami akan turunkan keberkahan. Nah, sehingga dengan sinergisnya tiga pilar penerapan syariat ini, yaitu individu, ketakwaan individu, sikap kepedulian sosial kalau dalam bahasa ekonomi, atau amar ma'ruf nahi mungkar kalau dalam bahasa Islam, kemudian penegakan hukum oleh negara, masing-masing akan memberikan kontribusi positif untuk apa? Untuk mengendalikan oligarki dan monopoli, dan sekaligus sebenarnya akan hilang secara otomatis juga. Hilanglah ya secara eh, otomatis kalau tiga pilar penegakan syariat Islam itu kemudian berjalan dengan baik gitu kan. Nah, ketakwaan individu ini kita sering dengar juga itu kan bahwa Islam mendorong setiap individu untuk bekerja keras ya,
untuk mencari rezeki yang halal. Ya. Bahkan ya dengan dorongan ruhiyah, bukan semata-mata dorongan materi itu kan. Nah, di dalam ayat hadis ya, ayat Al-Qur'an maaf ya, wabtagi fima atakallah darul akhirah wala tangsa nasibaka minad dunya. Ini dorongan yang luar biasa individu untuk mencari nafkah itu kan. Mencari kehidupan dunia dalam konteks ayat ini itu kan. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, ya, ini perintah yang akhirnya apa? Ini menarik ya. Kalau kita kaitkan dengan fenomena oligarki monopoli yang sekarang menguasai, kenapa kemudian terjadi? Karena amar ma'ruf nahi mungkar tidak jalan di tengah-tengah masyarakat. Dan ini adalah sebuah sinyalemen atau pernyataan dari Rasulullah, gitu kan. Jadi Rasulullah menyebutkan la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar, ya. Hendaklah kalian melakukan aktivitas amar ma'ruf atau nahi munkar. Kalau tidak melakukan itu, maka Allah akan menguasakan atasmu atau kalian akan dipimpin oleh orang-orang yang jahat. Nah tadi, kalau umat ini tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka yang menjadi pemimpin di tengah-tengah umat ini mereka yang jahat berdasarkan hadis ini. Ya. Yang tadi mereka akan menerapkan sistem demokrasi, mereka akan menerapkan kemudian sistem ekonomi kapitalis yang akhirnya mereka kemudian menjarah, mengeksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan mereka yang kadang-kadang memanipulasinya dengan tujuan, dengan bahasa manis untuk kepentingan rakyat. Padahal itu omong kosong gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini penting peran negara. Ya. Apa peran negara untuk mewujudkan eh, masyarakat yang bebas dari oligarki dan monopoli itu kan? Yang pertama, negara itu akan menerapkan syariat Islam secara kafah khususnya di bidang ekonomi. Nah yang kedua, karena manusia itu kemudian bukan malaikat, pasti ada muncul sikap serakah, muncul sikap ingin menguntungkan dirinya sendiri, maka perilaku mereka yang nanti melanggar syariat Islam itu akan dihukum. Jadi peran negara yang kedua itu menghukum pelaku pelanggaran ekonomi gitu kan. Nah, lalu bagaimana kemudian sistem ekonomi Islam ini kalau diterapkan akan mampu kemudian menghilangkan ya oligarki dan monopoli itu kan. Yang pertama kalau kita perhatikan ya ada ini kurang lebih ya 5 ya. 5 mekanisme yang kalau ini kemudian dijalankan maka tidak ada lagi monopoli dan kesenjangan ya yang sangat ekstrim itu kan. Yang pertama dan utama itu adalah dalam sistem ekonomi Islam nanti ada penata pembagian kepemilikan. Jadi dalam sistem ekonomi Islam nanti ya hal-hal yang masuk dalam kategori milik umum yang sering kita bahas dalam kajian-kajian sebelumnya itu haram diserahkan pengelolanya kepada swasta. Hutan itu milik umum. Dalam pandangan Islam haram diserahkan pengelolanya kepada swasta, wajib dikelola oleh negara untuk apa? Untuk kesejahteraan rakyat. Ya. Termasuk tambang di dalamnya. Nah kalau poin ini aja sudah dijalankan oleh negara secara konsisten sesuai dengan syariat Islam, maka sudah tertutup salah satu pintu masuk yang menghasilkan oligarki ya dan monopoli itu kan. Nah, kemudian yang kedua ya, mekanisme yang kedua di dalam Al-Qur'an jelas disebutkan kaya layakuna daulatal agniya minkum ya. Jangan sampai harta itu berputar di antara orang-orang kaya saja itu kan. Nah, sehingga di dalam Islam konsekuensinya nanti haram ya melakukan apa yang disebut dengan ikhtikar. Ikhtikar itu menimbun, tapi menimbun barang dan jasa, monopoli. Maka secara kepemilikan kemudian dijaga, haram kemudian milik umum kemudian dimonopoli atau diambil alih oleh swasta dengan privatisasi dan liberalisasinya. Di sisi lain, harta wajib beredar kemudian di tengah-tengah masyarakat. Mereka kemudian yang istilahnya itu melanggar itu akan dihukum, gitu kan? Nah, maka dengan 5 mekanisme ini ya berikutnya nanti
Nah, ini yang sedang heboh terkait dengan presiden ya, yang mengambil dana kurban dari APBN dengan menganalogikan ke Baitul Mal, padahal faktanya juga keliru, itu kan. Baitul Mal beda dengan APBN, itu kan. Dan kalaupun dibolehkan juga kurban dengan menggunakan dana Baitul Mal, itu juga bukan atas nama pribadi atau jabatan, tapi atas nama rakyat umat Islam. Nah, ini kesalahan fatal itu kan. Ya itu tadi itu kan. Jadi aturan-aturan syariat Islam diambil dengan seenaknya kalau itu menguntungkan, dan itu pun juga istilahnya. Esensinya kadang-kadang enggak itu kan. Tadi itu kan. APBN dengan Baitul Mal lain itu kan. Tapi mereka mengklaim ya bahwa boleh dengan hadis atau dalil yang menyatakan bahwa dana Baitul Mal boleh digunakan oleh negara untuk tadi kurban atas nama rakyat ya kan. Nah, padahal dari situ juga eh, penyimpangan dari yang dilakukan oleh rejim Prabowo terkait dengan kurban ini ya. Dananya juga sebenarnya bukan Baitul Mal karena beda ya, dana dari APBN menerapkan menyamakan Baitul Mal dengan APBN juga sebuah kesalahan ya. Tujuannya juga kemudian keliru gitu kan. Nah, berikutnya menjamin perputaran alat tukar haram menimbun. Nah, tadi kalau dalam barang istilah Islam itu adalah ikhtikar, terkait dengan mata uang itu kanzul mal. Ini sama haramnya. Haram menimbun mata uang gitu kan. Ya. Walaupun bayar zakatnya. Dan yang terakhir adalah ada mekanisme subsidi untuk para pengusaha dan petani yang lemah. Kalau sekarang itu kan justru pengusaha dan petani yang lemah itu bukan dibantu kebanyakan, tapi dimatikan. Heboh misalnya kemarin ya ada pengusaha yang bangkrut karena dia dianggap mengemplang bayar pajak gitu kan. Sehingga dana yang ada diblokir gitu kan. Ya. Nah, ini kan cerminan gitu kan. Cerminan bahwa ya bukan kemudian membantu pengusaha dan petani yang lemah, bahkan yang ada pun tadi dengan proyek strategis nasional mereka terancam ya. Contohnya ya tadi Pandai Indah Kapuk banyak nelayan, banyak petambak udang dan bandeng itu kemudian yang harus berhenti. Kenapa? Ya karena tadi lahannya itu diserobot oleh oligarki yang mengatasnamakan PSN ya, proyek strategis nasional ya kan. Nah, itu saya kira ya. Nah, ini jenis-jenis kepemilikan ini sudah sering kita bahas, ada milik umum, ada milik individu itu kan. Nah, eh bentar ya. Nah, contoh ya, ini adalah eh, syariat Islam yang secara praktis nanti ketika diterapkan akan mengatasi oligarki tanah, pertambangan dan pertanian. Ya. Pertama, misalnya di dalam Islam itu ada hukum yang disebut dengan Ihyaul Mawat, menghidupkan tanah mati. Hari ini kalau kita lihat banyak kemudian oligarki yang menguasai tanah, cuman karena mereka belum ada dana untuk mengelolanya, itu dibiarkan nganggur. Nah, padahal di dalam Islam tanah mati, tanah nganggur itu boleh kemudian dihidupkan, bahkan menjadi salah satu sebab kepemilikan. Jadi kalau ada tanah 3 tahun berturut-turut nganggur di dalam Islam udah hilang kepemilikan dari pemilik pertama. Siapa yang kemudian menghidupkan maka itu pemiliknya. Itulah dalam fikih Islam itu yang disebut dengan ihyaul mawat. Dan ini hanya ada dalam sistem ekonomi Islam itu kan. Kemudian nanti ada yang disebut dengan tadi ya kewajiban untuk mengeksplorasi tanah, haram mentelantarkan lahan selama lebih dari 3 tahun. Ya, yang tadi akan menyebabkan hilang kepemilikan terhadap tanah kalau ditelantarkan selama 3 tahun berturut-turut, ya kan? Kemudian larangan menyewakan lahan pertanian harus kemudian digarap atau kemudian dengan sistem kerjasama tidak boleh kemudian dalam sistem ekonomi Islam lahan pertanian itu disewakan. Kemudian negara boleh memberikan tanah kepada individu, bukan sebaliknya itu kan. Mengambil alih dengan alasan proyek strategis nasional. Dan yang terakhir, dalam kondisi tertentu untuk kepentingan rakyat dan kemaslahatan umat, negara boleh mengambil kebijakan hima. Kalau dalam bahasa sekarang itu hutan lindung gitu kan. Tapi sekarang faktanya ya,
Walaupun ada istilahnya hutan lindung, seperti yang pernah saya lihat ada film dokumenter juga itu kan, di daerah Sukabumi itu ada tambang gas milik Amerika Serikat berada di dalam hutan lindung gitu kan. Jadi hutan itu melindungi ya, proyek gas, bukan berfungsi melindungi rakyat dari istilahnya itu kekeringan ya. Karena dan juga tadi untuk melindungi satwa ataupun habitat yang lainnya. Tapi justru namanya hutan lindung, tapi ternyata untuk melindungi. Kenapa? Di dalamnya itu ada proyek gas yang itu juga milik asing. Nah, itu barangkali ya yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar diskusi pada kesempatan malam ini. Inti yang ingin saya sampaikan ya untuk menjawab pertanyaan retorika di judul diskusi kita malam ini ya, apakah PSN proyek strategis nasional itu untuk kepentingan rakyat atau oligarki? Saya kira kita sudah bisa menjawab bahwa proyek strategis nasional itu sebenarnya esensinya itu bukan untuk kepentingan rakyat, tapi itu untuk kepentingan oligarki. Itu barangkali ya, Mas eh admin atau moderator Ustaz Baskoro yang bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, syukur Ustaz, kita telah dipaparkan, dijelaskan terkait seputar kajian politik ekonomi aktual SN Papua, benarkah untuk rakyat atau untuk oligarki. Nah, ini Alhamdulillah kita buka sesi diskusinya, tanya jawabnya untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kita beri kesempatan mau live atau langsung bertanya kepada beliau, bisa nanti langsung resen saja to the point pertanyaannya. Atau yang memang ingin mengirimkan pertanyaannya ke kolom komentar, bisa juga kirimkan ke kolom komentar pertanyaannya. Nanti kita akan minta beliau untuk menanggapi. Baik, kami berikan kesempatan untuk yang bertanya langsung, silakan. Alhamdulillah, ini sudah ada pertanyaan yang masuk, Ustadz. Iya, silakan. Ya, Alhamdulillah, kita beralih ke kolom komentar, Ustadz. Ada satu pertanyaan dari Ibu Nirmala. Izin bertanya, Ustadz, untuk menjelaskan hal ini harus dimulai dari mana ya, Ustadz? Afan wa syukron. Maksudnya menjelaskan apa kira-kira? Menjelaskan rusaknya oligarki, serakahnya oligarki, atau menjelaskan bahwa proyek strategis nasional itu bukan untuk kepentingan rakyat, atau untuk menjelaskan bahwa pemimpin ini sebenarnya tidak peduli terhadap rakyat. Nah, ini jelas untuk mana ini kan? Tapi kalau kalau misalnya ke tema ya, kalau berangkat ke tema kita,
benarkah proyek PSN itu untuk oligarki atau untuk rakyat, ya kan? Ya sebenarnya sederhananya kita harus melihat realitas dulu aja, karena masyarakat ini kan akan terbuka sebenarnya dari realitas. Realitas kemudian dibawa ke konsep gitu kan. Misalnya gini itu kan. Eh, Betulkah kebijakan-kebijakan pemerintah ini, terutama dalam konteks ini retorikanya ya, pertanyaannya itu untuk kepentingan rakyat ya, atau untuk kepentingan para pemilik modal? Contoh ya, misalnya Pandai Indah Kapuk, proyek yang dekat-dekat aja yang mudah dipahami. Proyek PSN Pantai Indah Kapuk 2 dengan memagari laut, betulkah itu untuk kepentingan rakyat? Nah, dari situ kita mulai itu kan. Jadi, kalau menurut saya sebenarnya sekarang itu dengan kebrutalan bahasa saya itu ya, ke biadaban kalau bahasa kasarnya dari oligarki ya, itu sebenarnya mudah untuk membuka mata ya, rakyat ya, umat, bahwa sistem ya kapitalis yang terapan itu sudah jelas-jelas sangat merusak gitu kan. Nah, jadi mulainya dari situ, dari fakta. Nah, ketika kemudian kita melihat dari fakta ya kan, kita sampaikan pertanyaan retorika berikutnya ya. Kenapa sih kebijakan pemerintah tadi kok menguntungkan oligarki daripada menguntungkan rakyat? Nah, baru ya kita jelaskan ya, karena ini kaitannya, karena dalam sistem kapitalis, dalam sistem demokrasi ya, penguasa yang sebenarnya itu tadi itu bukan mereka. Jadi penguasa yang sebenarnya ini baru agak ngajak berpikir itu kan. Jadi penguasa yang sebenarnya dalam sistem demokrasi itu bukan presiden, bukan juga para kepala daerah, tapi penguasa yang sebenarnya itu para pemilik modal. Kenapa? Karena mereka naik menjadi presiden, mereka naik menjadi kepala daerah, itu kan dibiayai oleh oligarki, atau kalaupun tidak dibiayai oligarki, mereka mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, gitu kan. Nah, dari situ kemudian nanti akan mengalir. Sehingga wajar setiap kebijakan ya, kalau dia memang modal sendiri pasti tujuan utamanya mengembalikan modal. Kalau dia kemudian dimodali oleh oligarki atau pengusaha, maka kebijakannya akan pro terhadap pengusaha dan jangan berharap kemudian untuk eh, kepentingan rakyat. Contoh ya. Nah, di daerah saya aja Jawa Barat sekarang. Siapa yang kemudian dikorbankan dengan atas nama penertiban, ya, keindahan, pasti yang kemudian dikorbankan tuh rakyat dulu gitu kan. Kenapa? Karena kalau pengusaha dan kemudian oligarki ya sulit kalau mau menyentuh mereka ya. Wong mereka yang membiayai baik langsung maupun tidak langsung. Maka ya yang digusur tadi itu kan, fenomena penggusuran di Jawa Barat itu luar biasa dengan alasan misalnya menggunakan lahan milik negara di pinggir jalan, mereka para pengusaha kecil itu pedagang digusur itu kan, merusak pemandangan ya. Tapi kalau mereka yang jelas-jelas merusak ya dan juga istilahnya itu mengeksploitasi ya dan juga menggunakan tanah milik negara, kalau yang besar dibiarin ya. Contoh ya di daerah eh, sekitar hutan pinus Gunung Tangkuban Perahu itu kan di Jawa Barat, Ciater itu kan banyak pedagang-pedagang yang itu kemudian ditertibkan ya. Tapi yang di dalam ya, yang bayar ya kan, oligarki, pengusaha yang enggak tersentuh gitu kan. Nah, itu contoh gitu kan. Jadi kalau kita perhatikan dari sini pastilah ya yang akan dikorbankan itu yang lemah. Siapa yang lemah? Rakyat. Ya kan? Nah, itu adalah esensi dari
sistem demokrasi dan sistem kapitalis itu kan. Kenapa? Karena penguasa yang sebenarnya itu mereka ya. Presiden, kepala daerah, DPR, bahkan juga yudikatifnya semua itu sudah dikuasai oleh oligarki. Itu ya barangkali wallahu alam. Jadi kalau ingin menjelaskan mudahnya dari mana? Dari fakta ya. Karena kalau lihat dari konsep teori mungkin menjelimet. Dari fakta aja dulu. Apakah kebijakan itu untuk rakyat atau bukan untuk rakyat atau untuk oligarki? Cuman kita harus mencari angle-nya ya, bukan angle maksudnya titik masuknya yang pas. Karena kalau nggak pas juga ya seolah-olah itu kan betul untuk kepentingan rakyat. Padahal di balik itu sebenarnya bukan untuk kepentingan rakyat. Oke ya itu ya. Ya, Alhamdulillah, syukran Ustaz. Semoga menjawab Ibu Nirmala. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz dari Ibu Fitri. Ustaz, adakah harapan bagi rakyat biasa mampu menang melawan oligarki yang didukung penguasa? Bagaimana caranya? Ya, eh kalau bicaranya hari ini ya itu sulit ya. Nggak akan bisa eh melawan kekuasaan oligarki. Kalaupun ada yang dimenangkan itu hanya untuk istilahnya itu kasus tertentu ya, karena di situ ada kepentingan politik ya, atau ada backup politik gitu kan. Misalnya pernah dulu kan kita lihat ada kasus sengketa tanah ya antara tokoh publik ya, Rocky Gerung dengan perusahaan. Nah itu kan ramai kan. Ya, ada yang dimenangkan lah. Saya lupa ya, hasil akhirnya itu menang Rocky Gerung atau apa konflik tanah itu bisa. Tapi kalau tidak ada kepentingan politik, ya jangan berharap dengan sistem sekarang itu, ya kita bisa menang melawan oligarki itu kan. Tapi bukan berarti kita tidak boleh berjuang ya, tetap kita berjuang gitu kan. Karena kata Rasulullah itu kan kalau ada kezaliman, ya, harta kita dirampas baik oleh individu ataupun negara, kita melawan dan kemudian kita kalah, ya insya Allah pahala kita dapatkan. Bahkan kalau mati, ya membela hak kita itu setara dengan mati syahid. Cuman kalau kalau konteksnya adalah hari ini, ya eh, melawan oligarki ya dalam sistem kapitalis sulit maka tapi bisa sebenarnya kalau umat ini bersatu umat ini mencampakkan sistem demokrasi dan sistem kapitalis yang itu merupakan alat oligarki untuk apa ya untuk menjajah mengeksploitasi menjarah sumber daya alam maka kalau kita ingin menang melawan oligarki, ya rakyat secara umum itu kan, ya harus kemudian campakkan sistem yang eh, menjadi tunggangan oligarki, yaitu apa? Sistem demokrasi dan sistem kapitalis, ya kan. Nah, caranya dengan apa? Tidak lain dengan dakwah, ya, dengan dakwah sehingga ya terjadilah perubahan, ya. Nah, dakwah yang seperti apa yang bisa kemudian menghentikan sistem demokrasi dan sistem kapitalis, kemudian eh, akhirnya menempatkan sistem ekonomi Islam dalam konteks ekonomi, sistem politik Islam, ya dakwah yang dilakukan secara politik, gitu kan. Nah, dakwah secara dilakukan secara politik, tapi tidak mengikuti ya cara orang kapitalis dalam berpolitik, yaitu tidak mengikuti cara demokrasi. Berarti cara berpolitik seperti apa yang bisa kemudian bisa menurunkan ya para politikus ya sistemnya maksudnya dan ekonomi apa akan menghilangkan menurunkan penerapan dan menghentikan penerapan sistem ekonomi kapitalis, sistem politik demokrasi, ya tidak lain itu adalah dakwah yang dilakukan secara politik yang oleh jamaah Islam atau kelompok Islam dengan metode yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya.
Saya kemarin misalnya ngisi itu kan di salah satu pesantren di hadapan beberapa kiai ya yang mulai sadar bahwa kita itu eh, kenapa ya kita ini hidup eh, dalam kondisi yang sangat ironis itu kan ya sumber daya alam kaya negeri ini tapi banyak penduduk yang miskin karena nah ini baru kalau dalam bahasa kiai mereka lebih mudah kita tunjukkan itu kan karena mereka sudah paham karena dalam hadis itu disebutkan kenapa kemudian eh, kita kondisi seperti ini ya karena kita hidup di istilahnya itu di periode mulkan Jabriatan penguasa diktator. Nah ini itu kan kalau dengar lama. Jadi saya cerita kenapa kemudian umat Islam Indonesia khususnya dan juga dunia pada umumnya kondisinya ironis, menyedihkan karena kita sekarang hidup di periode kekuasaan Mulkan Jabriatan. Apa karakteristik Mulkan Jabriatan itu? Adalah penguasa yang menggunakan hawa nafsu untuk mengatur kekuasaannya, mengatur rakyat ya, baik terkait dengan politik dan ekonominya, tidak menggunakan aturan Allah. Nah, karena itu kalau kita ingin ya berlepas, nah kan berikutnya dalam hadis itu disebutkan nanti akan ada setelah mulkan Jabriatan itu adalah sistem khilafah Rasyidah ala minhaji nubuwah sistem Islam itu kan. Nah, bagaimana kemudian kita mencapakan ya mulkan Jabriatan penguasa diktator yang menjalankan kekuasaan dengan hawa nafsu ya tadi kita harus pahamkan kepada umat bahwa sistem sekarang itu sistem yang rusak ya. Penguasanya itu penguasa diktator. Jadi diktator itu penguasa yang tidak menerapkan sistem Islam, tidak menerapkan aturan Islam secara kapah dalam urusan politik dan ekonomi ya, serta aktivitas yang lainnya. Nah, karena itu ini harus dipahami di fakta ini. Nah, kemudian yang kedua, perubahan akan terjadi kalau tokoh umat sadar dan memahami sistem penggantinya. Sistem penggantinya apa? Tidak lain kita sodorkan. Sistem penggantinya adalah sistem yang berasal dari pencipta manusia. Kalau ekonominya sistem ekonomi, politiknya sistem politik. Nah, maka setelah kita memahami dua ini kan, bahwa sistem sekarang itu sistem yang rusak, ya, yaitu ekonomi kapitalis, politik demokrasi, sementara sistem yang ideal ekonomi sistem ekonomi Islam, politik sistem politik Islam. Nah, berarti sistem sekarang itu harus diganti dengan sistem ekonomi yang diterapkan secara kafah dan sistem politik yang diterapkan juga secara kafah gitu kan. Nah, itu kan tapi belum cukup. Ada kesadaran, ada pemahaman ini sistem yang rusak, ini sistem yang baik ya. Seperti kita ya tahu oh rumah ini sudah rusak, rumah ini sudah bokrok ya kan. Rumah ini sudah tidak memenuhi syarat kesehatan dan sebagainya, tidak bisa dijadikan tempat perlindungan ya kan. Sementara rumah yang baik itu ini itu kan. Nah, setelah memahami dua fakta ini tidak otomatis akan berubah. Maka kita perlu memahami bagaimana caranya ya. Ya, selama ini kalau saya analogikan, kalau kita ingin kemudian membuat rumah yang baru, ya, sementara rumah yang ada itu sudah tidak mungkin direnovasi, ya, karena semua sudah rapuh, pondasinya rapuh, tiang-tiangnya sudah rapuh, gitu kan, gentingnya juga sudah berterbangan, sebagian sudah nggak bisa direnovasi. Maka rumah itu kemudian harus dirobohkan, digantikan dengan rumah yang baru. Cuman bagaimana caranya? Nah, berarti harus tahu itu kan. Nah, setelah tahu caranya, ya harus tahu siapa pelakunya. Nah, ini jadi syarat perubahan tadi. Kalau pertanyaan, maaf saya agak melebar ya dari pertanyaan Ustazah Fitri ini. Ya, bagaimana caranya ya agar rakyat itu bisa menang ya dengan oligarki ya
Kalau kita lihat tadi, campakan sistem oligarki, insya Allah ya, rakyat itu kemudian akan menang. Kenapa? Karena dengan sistem syariah menempatkan kekuasaan, aturan itu didasarkan kepada aturan Allah Subhanahu wa taala yang jelas-jelas di situ akan melahirkan keadilan dan kesejahteraan. Itu ya barangkali. Cuman tadi untuk melakukan perubahan harus ada 4 syarat ya. Intinya tadi masyarakat paham sistem sistem sekarang sistem yang rusak, masyarakat paham dan tokohnya sistem penggantinya adalah sistem yang ideal yaitu sistem Islam. Kemudian tahu bagaimana cara merubahnya, berarti harus tahu metodenya, metode perubahan. Dan yang ketiga, ya berarti harus tahu juga kelompok. Ada kelompok yang memperjuangkan eh, perubahan pergantian sistem tadi gitu kan. Itu ya, wallahu adam. Ya, alhamdulillah semoga menjawab Ibu Fitri. Kemudian pertanyaan terakhir Ustadz dari Ibu Yayah Komaria. Masyarakat tahu kebobrokan penguasa saat ini, tetapi masyarakat belum mau di saat ini harus diganti dengan sistem Islam. Kenapa masyarakat juga tidak sadar penting ada perubahan ke arah yang benar? Ya, sebenarnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, berarti masyarakat itu baru sadar bahwa sistem sekarang itu sistem yang rusak. Mereka itu belum memahami ya, sistem Islam. Kenapa mereka tidak mau diganti dengan sistem Islam? Karena tidak eh, tahu itu kan sistem Islam. Atau mereka tahu sistem sekarang itu bobrok, sistem sekarang itu rusak, tapi bertumpuk pada orangnya saja. Nah, ini kan sebenarnya bukan hanya rakyat, ada juga tokoh-tokoh ulama, tokoh intelektual yang rusak itu bukan sistemnya, orangnya. Ya. Makanya kan orang-orang yang seperti ini sering membuat tagline yang sebenarnya eh, nggak jelas juga, ya nggak jelas tuh maksudnya apa indikatornya, misalnya NKRI sudah final, apanya yang final, ya, ya. NKRI penuh dengan kerusakan kok dikatakan final? Ya tapi tadi karena yang kemudian terbayang oleh mereka kerusakan itu hanya pada orangnya. Jadi kalau pertanyaan Ustazah Yayah tadi, banyak orang yang masyarakat yang sadar penguasa saat ini itu bobrok hanya pada individunya. Jadi dia tidak menyadari kerusakan sistemnya. Makanya dia tidak mau ketika disodorkan sistem Islam. Nah berarti kalau kemudian kita ingin tadi, ingin ada perubahan, harus kemudian disadarkan yang rusak itu bukan hanya pemimpinnya. Justru yang paling utama itu rusak itu sistemnya gitu kan. Sistem demokrasi dan sistem kapitalis. Nah, kenapa? Karena kalau tidak disadarkan yang rusak itu sistemnya hanya orangnya saja, maka dia nggak akan mau kemudian disodori atau berpindah kepada sistem Islam. Kenapa? Karena mereka memahami yang salah itu orangnya bukan sistemnya. Nah, karena itu memang ini dakwah yang harus kemudian kita lakukan itu adalah dakwah dengan menunjukkan bahwa kerusakan yang terjadi saat ini pangkalnya ya, yang paling utama itu adalah sistemnya dan yang kedua orangnya gitu kan. Nah, ini yang harus kemudian kita jelaskan. Kenapa? Karena yang baru disadari oleh segelintir orang itu, rakyat yang sadar itu baru sadar, oh si Fulan itu pemimpin itu kok akhlaknya rusak, korupsi dan sebagainya. Tapi nggak sadar bahwa yang rusak itu sistemnya. Nah jadi menurut saya itu kan, kenapa kemudian mereka tidak mau kemudian diganti dengan sistem Islam? Karena mereka tidak memahami bahwa yang rusak itu sistemnya. Mereka baru sadar kerusakan itu pada orang. Nah ini harus kita tingkatkan ya agar masyarakat sadar yang rusak itu sistemnya. Nah, tapi bukan hanya itu, gitu kan? Karena sekarang juga ada sebagian intelektual yang tahu bahwa sistemnya rusak,
Tapi dia belum terbayang sistem penggantinya apa. Maka kalau belum terbayang sistem penggantinya apa, akhirnya apa? Sistem yang rusak ini diperbaiki. Padahal nggak bisa kemudian sistemnya yang diperbaiki. Orang sudah rusak. Harus diganti itu kan. Nah orang yang kemudian tidak paham sistem penggantinya, dia akan menganggap sistem sekarang itu memang rusak, tapi harus bisa dilakukan perubahan terhadap sistem itu, komponen-komponennya gitu kan. Makanya ada yang menawarkan kita harus kembali kepada Undang-Undang 45 asli katanya. Padahal nggak tahu yang mana Undang-Undang 45 asli gitu kan. Ya kenapa? Karena sekarang rusak itu karena kita itu undang-undang dasar yang diikuti itu yang sekuler, kapitalis gitu kan. Kembali ke Piagam Jakarta misalnya. Isinya juga nggak jelas gitu kan. Nah, itu ya barangkali ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Alhamdulillah, syukron Ustaz atas jawabannya. Semoga menjawab Ibu Yaya Komaria. Baik Ustadz, barangkali ada closing statement. Ya, pertama ya, saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang masih setia ya dalam mengikuti kajian setiap Senin malam ini. Mudah-mudahan ini bagian dari kepedulian kita terhadap masalah umat ya. Yang kedua, sesuai dengan topik kita malam ini ya. Kesimpulannya sebenarnya bahwa proyek strategis nasional khususnya di Papua sebenarnya bukan untuk kepentingan rakyat. Di balik itu sebenarnya ada kepentingan oligarki gitu kan. Dan itu akan selalu seperti itu ya selama maksudnya akan selalu seperti itu proyek apapun yang dijalankan oleh negara sebenarnya tujuan utamanya bukan untuk kepentingan rakyat tapi untuk kepentingan oligarki, kepentingan kapitalis hanya dibungkus seolah-olah untuk kepentingan rakyat. Kenapa? Selama sistem demokrasi yang kemudian diterapkan, selama sistem kapitalis yang diterapkan, selama sistem sekuler yang kemudian dijalankan, maka jangan berharap rakyat itu kemudian mendapat prioritas. Jadi rakyat itu dalam sistem sekuler, dalam sistem demokrasi, dalam sistem kapitalis hanya dijadikan alat untuk apa? Untuk kepentingan oligarki dan orang-orang serakah yang mereka diuntungkan dengan ya sistem ekonomi kapitalis dan sistem demokrasi. Karena itu yang harus kemudian kita hentikan agar setiap kebijakan, setiap aturan itu berpihak kepada umat, berpihak pada rakyat, maka kita nggak bisa kemudian memperbaiki sistem yang rusak ini, tapi bahasanya itu harus mengganti sistem kapitalis, mengganti sistem demokrasi dengan sistem Islam. Itu barangkali ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, syukur Ustadz atas waktunya, atas maklumatnya, juga merefresh kembali untuk kita, Bapak Ibu, ataupun menambah maklumat yang mungkin boleh jadi kita luput, ataupun tidak kita ketahui. Alhamdulillah dengan adanya pertemuan ataupun kelas ini, setidaknya menambah maklumat kita, sakofah kita, berkaitan dengan kajian politik ekonomi aktual, SN Papua, benarkah untuk rakyat atau untuk oligarki. Sekali lagi kami ucapkan jazakallah kepada Ustaz Dr. Arif Nasim dan buat Bapak Ibu jazakallah khair atas partisipasinya. Oleh karena itu ini kami cukupkan dulu untuk pertemuan malam ini. Insya Allah kita bertemu di pekan yang akan datang. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan. Dan kita cukupkan pertemuan ini dengan membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz. Syukran Ustaz. Jazakallah Ustaz. Sama-sama semuanya. Barakallah. Ya, selamat beristirahat Ustaz. Alhamdulillah untuk Bapak Ibu jazakallah khair. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu dan insya Allah kita bertemu di kajian yang akan datang. Undur diri kami, selamat beristirahat. Assalamualaikum.